selamat hari Minggu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Nah, kali ini kita jumpa lagi ya Sekolah Minggu Online bersama Kak Kevin dan pengiring kita, Kak Oka. Nah, kali ini sebelum kita membuka sekolah minggu, kita akan mengangkat satu lagu pujian. Selamat pagi Bapak. Musik. Mari teman-teman kita berdoa dulu sebelum memulai acara sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengikuti acara sekolah minggu online. Kiranya Engkau memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Hanya dalam perantaraan Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya kepada kita dan kita telah merasakan kasih-Nya, kita mau angkat satu lagu pujian, Sungai Sukacitaku. Musik. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Bu Santi. Shalom adik-adik sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Santi berharap adik-adik tetap sehat dan selalu semangat ya. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama dulu ya. Bu Santi pimpin dari sini, adik-adik berdoa dari rumah. Tangannya dilipat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali bertemu di Sekolah Minggu GKJ Tanjung Tirto. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi kami satu persatu sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang kita akan baca firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Adik-adik coba sekarang siapkan dulu Alkitabnya dan kita akan baca sama-sama. Sudah siap Alkitabnya? Kita baca sama-sama ya. Seruan dari dalam kesusahan.
Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari para pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Nah, demikian firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Esau dan Yakub. Sebentar adik-adik akan lihat videonya ya. Kita perhatikan dulu videonya sama-sama. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini Bu Santi akan bercerita tentang Esau dan Yakub. Kisahnya terambil dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Kita mulai ceritanya ya. Bapak Ishak mempunyai 2 anak. Yang satu bernama Esau dan yang kedua bernama Yakub. Esau adalah seorang yang senang berburu binatang. Sedangkan Yakub, dia gemar memasak. Suatu hari Yakub sedang memasak sup kacang merah. Dan datanglah Esau untuk memintanya. Yakub berkata, dia akan memberikan makanan itu jika Esau mau menjadi adiknya. Yakub menginginkan hak sulung Esau, dan Esau tidak peduli dengan hak sulungnya. Sekarang Yakub menjadi anak sulung atau kakak Esau. Suatu hari saat Pak Ishak sudah tua dan tidak dapat melihat dengan jelas, dia memanggil Esau dan akan memberi doa berkat. Tetapi sebelum berdoa, Pak Ishak menyuruh Esau untuk berburu dan memasak makanan yang enak. Karena Ibu Ribka sangat sayang kepada Yakub, maka Ibu Ribka menyuruh Yakub menyamar sebagai Esau. Lalu Yakub mengenakan baju milik Esau dan memakai bulu-bulu supaya mirip dengan Esau. Yakub masuk membawa makanan serta mengaku dia adalah Esau. Pak Ishak memegang tangan Yakub yang mengenakan bulu binatang. Setelah makan, lalu Pak Ishak berdoa memberi berkat kepada Yakub. Kemudian setelah Yakub keluar, masuklah Esau membawa makanan dari hasil buruannya. Pak Ishak berkata, "Siapakah engkau?" Dan Pak Ishak terkejut karena yang datang adalah Esau. Pak Ishak dan Esau tahu jika Yakub telah menipu mereka dan sudah mengambil doa berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau. Akhirnya Esau menjadi sangat marah kepada Yakub dan mencari-cari Yakub. Nah, adik-adik ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti Bu Santi akan lanjutkan ceritanya. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita Alkitabnya ya. Ceritanya tentang Esau dan Yakub. Nah, tadi Esau sangat marah ya adik-adik karena doa berkatnya diambil oleh Yakub. Jadi Yakub telah menipu ayahnya Bapak Ishak dan juga kakaknya Esau. Nah, setelah itu Esau menjadi sangat marah dan dia mencari-cari Yakub. Karena sangat ketakutan,
kemudian Yakub ini pergi melarikan diri adik-adik. Ya, dia pergi melarikan diri lama sekali selama berpuluh-puluh tahun. Dan akhirnya setelah 20 tahun kemudian Yakub ini akan menemui Esau karena dia sebenarnya juga merasa sangat bersalah adik-adik karena sudah mengambil berkat yang seharusnya diterima oleh kakaknya. Nah, kemudian dia akan datang untuk meminta maaf. Dia datang bersama keluarganya ya, bersama anak-anaknya, bersama istrinya, bersama para pengawalnya, dan juga dia membawa harta bendanya, yaitu ternak-ternaknya yang akan dipersembahkan untuk kakaknya Esau karena dia sudah merasa mengambil berkat yang seharusnya diperoleh untuk kakaknya. Nah, kemudian dia melakukan perjalanan, tapi dia juga sangat ketakutan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Esau itu sangat marah kepadanya ya. Jadi dia sangat ketakutan. Kemudian dia meminta para pengawalnya untuk melihat bagaimana keadaan Esau. Nah, setelah pengawalnya pergi dan kembali, pengawalnya ini dia menceritakan kalau Esau itu sudah menunggu Yakub bersama para pengawal-pengawalnya. Wah, sangat ketakutan sekali ya Yakubnya ya adik-adik ya. Nah, tapi karena dia memiliki rasa bersalah yang sangat besar dan ingin meminta maaf pada kakaknya, dia tetap mengunjungi Esau. Nah, kemudian akhirnya Yakub mendatangi Esau dan dia sampai bersujud adik-adik ya. Dia meminta maaf kepada kakaknya. Nah, kira-kira kakaknya gimana ya adik-adik? Esau ya, mau memaafkan atau tidak ya? Apakah masih marah pada Yakub? Wah, ternyata Esau ini begitu melihat Yakub dia sangat gembira. Dia sudah tidak marah lagi adik-adik. Dia sudah memaafkan adiknya. Nah, harusnya memang seperti itu ya. Kita jika mempunyai kesalahan kita harus meminta maaf dan kita juga harus mau memaafkan orang yang sudah bersalah kepada kita. Karena kadang-kadang kita juga berbuat salah pada orang lain, tidak merasa, tidak tahu kalau kita juga menyakiti hati orang lain. Seperti itu ya adik-adik. Jadilah anak yang mau meminta maaf dan mau memberi maaf pada orang lain yang sudah bersalah pada kita. Nah, cerita Alkitabnya minggu ini sampai di sini dulu ya. Nanti ketemu lagi dengan Bu Santi di sekolah minggu yang lain. Terima kasih. Nah adik-adik, sekarang kita mau persembahan dulu ya. Persembahannya boleh dititipkan oleh papa mama, kemudian besok dapat dikumpulkan ke gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan, kita mau angkat lagu pujian Beri Syukur. Musik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan. Semoga persembahan ini dapat berguna untuk sekolah minggu kami ke depannya. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga bangsa dan negara ini, agar bangsa dan negara ini lekas pulih dari virus corona. Tuhan, Engkau berkati juga sekolah minggu, agar sekolah minggu tetap berjalan dan dapat memberkati anak-anak-Mu yang di rumah. Nah adik-adik, sekarang kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkatilah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari roda yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau membacakan iman rasuli ya. Silahkan tangan kanan adik-adik ditaruh di dada sebelah kiri. Kita mulai ya. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di antara pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan ya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Nah adik-adik, kita sudah sampai nih di penghujung acara. Kali ini kita mau angkat lagu pujian burung pipit ya. Karena Tuhan mengasihi burung pipit dan juga bunga-bunga di taman, Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Yuk musik mas. Sekolah minggu hari ini sudah selesai ya. Tapi jangan lupa kita jumpa lagi di sekolah minggu berikutnya. Dadah!